Speaker time. Kali ini kita bahas cogan, bro. Coganteng. Ya soalnya kan yang nonton Family Seeker belum tentu cowok-cowok semua. Karena cewek-cewek juga ya. Itu kan makanya kita kasih yang profil-profil yang cogan-cogan ya. Nah, kali ini dia itu terkenal karena sebuah serial yang booming di awal 2000-an. Betul banget. Serial tuh kayak sinetron lah di sini tuh ya. Dia ini tokoh utamanya dan juga dikenal dengan keawet mudaannya. Jarang cowok awet muda ya. Oh iya benar. Banyak yang oplas. Enggak. Banyak oplas dan banyak yang ngomong, awet muda ya sih. Ini jarang-jarang nih cowok. Kali ini cowok nih yang istilahnya dia tuh tidak berubah. Dari zaman dia tampil, awal karirnya dia tampil sampai sekarang ya. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Ini hebat banget ya. Jadi yang mau kita bahas malam ini adalah seorang aktor dari Taiwan yang bernama Jerry Yan. Nah, kalian pasti tahu lah ya. Iya dong. Dengan serial Meteor Garden-nya. Ya, namanya tuh Tao Mingse. Jadi awal karirnya memang boomingnya di tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Awal 2000-an. Boomingnya ya. Jadi Jerry Yan itu lebih tepatnya lahir tanggal 1 Januari 1977. Capricorn, bro. Sama kayak lo. Januari juga. Dia itu berasal dari keluarga menengah di etnis Mongolia. Oh, ternyata dia tuh etnis Mongolia ya. Ada etnis Mongolianya nih. John memang dibesarkan di Taoyuan, Taiwan. Ya, jadi dia itu grow up-nya di Taiwan. Betul. Oleh ibunya ya, dibesarkan oleh ibunya. Kenapa? Karena ayahnya tuh sudah berpulang ya. Dia waktu itu umurnya baru 12 tahun. Betul. Jadi memang dia itu sepeninggal ayahnya, keluarganya itu mulai kondisi ekonominya kurang oke. Iya betul. Jadi makanya dia harus membantu ibunya dalam mencari nafkah. Jadi dia juga sempat kerja kasar untuk bantu ibu dan adik perempuannya. Dia punya adik perempuan. Nah, Family Seeker. Jadi sebelum drakor yang sangat populer saat ini ya, drakor itu drama Korea. Ternyata di tahun 2000-an itu Dracin atau drama China itu sangat populer. Jadi beda era ya. Di awal 2000-an itu banyak banget film-film drama China ya. Iya. Yang rata-rata memang booming ya. Booming. Dan masih dikenang sampai sekarang. Betul. Nah, jadi di awal karirnya memang si Jerry Yan ini nggak langsung kondang. Ya, betul. Jadi dia berawal dari mengikuti beberapa kompetisi ya, kompetisi model ya kan. Betul. Waktu itu umur dia udah 21 tahun sih. Ya, Emang agak telat juga agak ya. Telat, ya. Dia itu ikut kompetisi model TVBS. Lalu ada model Uno Man. Dan dia memenangkan kedua kompetisi itu. Wah, berarti dia udah punya bakat ya. Dari memang awal mulai karirnya sebagai model juga udah memenangkan ya. Ya, dari situ dia mulai tuh membintangi beberapa model iklan yang brand-brand terkenal ya. Terkenal juga. Betul. Nah, lalu lanjut, dia itu bisa jadi bintang video klip. Oh, bintang video klip. Lanjut lagi nih ya. Karirnya mulai naik lagi. Nah, sampai dia itu berhasil jadi memerankan beberapa tokoh di sinetron lokal Taiwan lah. Oke. Tapi belum terkenal. Belum terkenal se-internasional gitu ya. Lanjut ke tahun 2000-an nih. Betul. Tahun 2000-an inilah titik di mana boomingnya si Jerry Yan ketika ia membintangi serial Meteor Garden. Dan dia menjadi peran utamanya ya. Di situ tuh ada, siapa sih yang nggak kenal Meteor Garden ya? Yoi. Ya kita bahas sedikit ya, itu tuh ada 4 cowok ganteng. William, Billy Graham. kita nggak termasuk bro. Yang 4 cowok ganteng tuh, yang pertama tuh Jerry Yan, Vanessa Wu, Ken Chu, sama Vic Chow ya. Nah, di antara ketiga temennya ini ternyata memang Jerry itu yang kondisi ekonominya paling di bawah lah, paling kurang. Karena mereka tiga orang ini tuh ya dari keluarga berada lah ya. Iya, ternyata kaya gitu. Mereka tuh dari keluarga yang orang tuanya pengusaha, businessman. Jadi memang agak timpang. Ya kan tadi kita bicara di awal kan memang ya udah nggak ada bokapnya, dia harus bekerja juga gitu kan. Memang ya kondisinya ya di antara bertiga dia paling kurang sih. Tapi hebatnya memang si Jerry ini berhasil menjadi pusat perhatian di serial Meteor Garden. Iya, betul. Dan dia memang jadi tokoh utamanya ya. Yang terlibat cinta dengan si siapa? Sinchan. Sancai. Barbisu kita udah bawa lagi. Udah bahas ya. Jadi bukan Sinchan ya. Bukan. Sinchan itu Sancai ya. Nah, memang setelah kesuksesan serial itu,
mereka itu mulai makin dikenal lah. Oh iya dong. Sampai internasional loh internasional, ya. Apalagi di Indonesia gitu kan. Nah, kan di Indonesia juga ada ininya bikin juga. Apa bro? Oh versi lokal. Versi lokal Indonesia bikin. Enggak, kirain ikutan. Nah, jadi akhirnya mereka itu merambah ke dunia tarik suara kan. Musik, nyanyi musik. ya. Ya, Jerry itu karena di film Meteor Garden-nya soundtracknya tuh booming juga. Bro. Booming banget. Iya, lagunya tuh enak guys. Enak banget. Judulnya apa tuh bro? Kurang tahu gua. Liu Xingyi bukan? Ya kayak gitu lah ya. Gue taunya Liu Xingyi, Qing Fei Tei, nggak tahu itu sama atau bukan, beda ya? Nggak ngerti itu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya si Jerry ini dibikinin single. Oh, Jerryan dibikinin single. Bikinin single, dia nyanyi yang album singlenya ini judulnya Was the Sente ini dan ini booming. Booming banget di 2001 tuh ya, 2001. Iya, booming banget. Nah, dari situ memang nggak langsung bikin album, bro. Oke. Ternyata Vic Chow malah bikin album duluan. Oh, Vic Chow dulu bikin album. Dan sukses juga tuh. Sukses. Di 2002, Vic Chow itu bikin album yang judulnya Make a Wish. Itu sukses. Nah, akhirnya nggak lama. Dari situ baru Jerryan bikin album. Ya, dan sukses banget juga sama ya, menyusul si Vic Chow ini. 2004. 2004. Judulnya albumnya itu Jerry for You. Keren. Nah, ini dapat beberapa penghargaan. Jadi, penghargaan ya? Ternyata Jerry itu nggak sekedar hebat berakting, ternyata nyanyi juga, dia juga berprestasi ya. Ya, karena dia dapat reward, bro. Dapat award. Ya, award. Nah, award yang pertama itu dia mendapatkan Best Asia Pop Artist. Lalu dia juga dapat Best Album di Taiwan. Tapi dia di acara ini, bro, namanya China Top Music Award. Dia juga dapat penghargaan Best Newcomer. Wah, keren ya. Jadi ternyata memang dia sangat berbakat lah. Betul sekali. Albumnya juga cukup bisa diterima sama halayak. Betul. Jadi saking boomingnya Meteor Garden yang pertama, akhirnya diputuskan untuk dibuatlah serial Meteor Garden yang kedua. Betul. Memang ceritanya agak beda nih. Ya. Tokoh utamanya tetap si Jerryan sama bertiga itu teman-temannya ya. Si siapa? Sancai, si Barbisunya itu tetap ada, tapi ternyata agak geser nih guys. Jadi bukan dia yang jadi tokoh utamanya. Iya, tokoh utama perempuannya geser. Jadi si Michelle Saram ya, yang jadi si Yesa. Jadi ceritanya si Tomingse itu kehilangan ingatan. Jadi dia lupa akan si teman-teman yang tiga itu sama si Sancainya. Lalu sempat ada apa ya, affair lah. Sama si Yesa ini. Tapi ya, dia ceritanya begitulah ya. Yang kedua lah ya. Kalian kalau mau nonton lagi ya. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya tonton sendiri. Oke, lanjut ya. Kita bahas lagi ke Jerryan ya. Di tahun 2006, Jerryan ini membintangi serial berjudul The Hospital. Jadi serial ini cukup populer ya. Cukup populer. Kenapa populernya? Karena aktris Monica juga main di situ tuh. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi populer juga di Taiwan. Di Taiwan ya, betul. Karena ada Agnes Monica-nya nih ya. Jadi si Agnes Monica ini memang nggak cuma jadi figuran, tapi jadi apa ya? Ya ada peran lah, ya? peran membantu lah sebetulnya. Karena dia juga kan ada berakting juga kan. Dan di situ dia ada acting juga sama Jerryan ya. Langsung. Makanya si Agnes Monica ini bela-belain terbang ke Taiwan buat bisa adu acting sama Jerryan. Wah, keren lah pokoknya. Ya. Dan ini membanggakan ya. Karena pada waktu itu kan Jerryan lagi kondang-kondangnya. Taunya mau adu acting sama artis lokal Indonesia, ya kan? Nah, ternyata Family Seeker. Baru-baru ini atau tahun 2023, Jerryan itu membintangi serial yang berjudul Forbidden Flower. Dan ini booming juga. Booming banget gitu kan. Salah satu penyebab boomingnya apa nih, bro? Ini gue nonton sih. Jadi gue sedikit spill ceritanya lah ya. Mungkin kalian juga udah pernah nonton ya. Tapi kalau yang belum nonton bisa nonton lengkapnya nanti ya. Jadi cerita itu ada anak orang kaya, cewek anak orang kaya. Nih si Jerryan ini tuh kerjanya serabutan. Ya dia jadi tukang salon, dia sempat jadi tukang kebun, gitulah kerja serabutan. Nah pertama ketemuan mereka tuh si cewek ini tuh kayak dikerimbat. Lagi kerimbat. Dikerimbat sama Jerryan yang kerimbat. Si ceweknya keenakan bro, aduh enak banget. Karena Jerryan. Pas dilihat ganteng juga, gitulah. Pokoknya ada perbedaan antara orang kaya dan
orang yang miskin lah gitu ya. Nah, Jerian kali ini yang jadi orang miskinnya. Gitu. Gantian ya, kalau dulu kan di Meteor Garden dia jadi orang super kaya. Super kayanya. Sekarang jadi orang biasa. Betul, kalau di sini mah jadi mang-mang gitulah. Ya akhirnya sih mereka ya percintaannya sukses lah gitu lah. Dan bikin orang heran lagi. Nah ini kan si Jerian ini umurnya udah lumayan ya guys. Lumayan. Ya? Berarti 40 berapa tahun? 77 tuh 44 lah. Enggak dong, 4 lebih. 45. Lebih. 46. Nah, lawan mainnya ini masih muda banget. Iya. Lawan mainnya itu namanya Surohan. Ya. Surohan. Ya. Nah, dia itu masih muda. Dan mereka tuh terpaut puluhan tahun loh. Kalau nggak salah 20 tahunan ya. Tapi di film ini nggak kelihatan nih Jerian kalau umurnya tuh udah setua itu. Iya benar. Jadi kalau kita yang nonton tuh kayak ya mereka seimbang aja umurnya gitu. Jadi yang menimbulkan polemik itu kok Jerian tuh masih kelihatan awet muda gitu. Padahal lawan mainnya jauh umurnya sama dia. Betul tapi banget. Seimbang ini. Ya. Jadi inilah penyebab salah satunya boomingnya serial ini. Betul. Satu, orang-orang memang merindukan aktingnya Jerian ya. Kangen Jerian itu tampil lagi di serial yang apa ya, yang seru lah gitu. Seru lah gitu ya. Dan ternyata si penonton juga dikagetkan sama tampangnya Jerian yang tidak berubah. Iya, keawet mudaannya ya. Dari dia main di Meteor Garden mukanya gitu, yang Forbidden Flower juga mukanya gitu. Keren kan? Berarti tampangnya si Jerian ini masih sama kayak 22 tahun yang lalu ya? Betul banget. Nah, hal ini mengundang pujian dari para netizen. Ya. Dan juga netizen nih banyak yang penasaran nih. Iya. Sebenarnya apa sih rahasia awet mudanya si Jerian? Ya kalau cewek mungkin dibotox lah gitu ya, atau pakai perawatan. Ini Jerian apa sih gitu. Jadi ceritanya ada seorang wartawan nih nanya nih, kenapa sih tampangnya Jerian nggak berubah? Tanya ke si Jerian. Terus Jerian jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kata cepmek. Lalu jawabannya Jerian apa nih bro? Simple sih. Jerian itu jawabnya simple ya. Jadi dia itu selalu menjaga hatinya agar tetap tenang, stabil ya kan. Dan secara emosinya dia bisa kontrol gitu bro. Ya. Jadi nggak cepet tua ya. Dan ini ada satu hal yang mengejutkan juga. Jerian tuh bilang kalau dia tuh tidak menggunakan smartphone ya. Oh itu keren. Bukannya handphone loh. Gitu, jadi mungkin buat telepon-telepon dia oke, tapi dia tidak menggunakan smartphone. Dia jarang scroll berita-berita yang IG, TikTok gitu. Berita-berita waduh ini lagi perang gitu kan. Iya, benar. Nah itu dia tuh nggak main smartphone jadi. Nah itu kunci ya menurut dia rahasianya dia tuh dia tidak terpengaruh sama dunia luar. Benar. Dan dia juga nggak terpengaruh. Gila nih orang pakai jet pribadi. Cristiano Ronaldo pemain kaya, stres kan? Stres. Perang sana sini. Ternyata dia menghindari itu ya. Betul. Jadi dia ya pokoknya intinya nggak tahu informasi dari dunia luar lah. Jadi dia emosinya stabil. Jadi dia hidup apa adanya ya. Betul. Mungkin kalau kita misalnya balik lagi ke zaman nggak ada smartphone itu kan handphone Nokia 3310 atau Nokia pisang gitu ya itu aman. Mungkin bisa awet muda kayak Jerian tuh. Gua jual handphone gua bisa nih. Lu percuma bro, lu udah tua soalnya. Udah awet tua lo jadinya. Udah gak laku ya. Nah, Family Seeker ini yang kita tunggu-tunggu tentang masalah percintaannya si Bang Jerry. Bang Jerry ya. Dan ini ada berita baik atau berita bagus untuk Family Seeker yang khususnya wanita. Kenapa? Karena Jerian saat ini masih jomblo. Dia udah lama nggak pacaran atau baru putus nih bro? Dia tuh bisa dibilang percintaan dia tidak sesukses karir dia karena dia belum bisa move on. Jadi dia itu sempat pacaran lama guys sama seorang supermodel. Namanya Lin Chiling. Memang cakep ya. Cantik. Nah, jadi 17 tahun mereka pacaran dan akhirnya kandas ya. Nggak sampai merit lah. Nggak sampai merit. Itu lah lucu sih sampai selama itu tapi nggak sampai merit ya. Ya endingnya nggak enak gitu. Tapi ternyata gosipnya atau beritanya orang tuanya si Lin Chiling ini nggak setuju. Karena si Jerian sama Lin Chiling merit. Oh, kenapa tuh? Jadi cuma sampai pacaran akhirnya putus. Jadi ternyata orang tuanya Lin Chiling nggak setujunya karena Jerian ini bukan dari keluarga yang kaya. Super kaya. Iya, jadi mungkin dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mungkin gini,
Padahal udah sukses kan? Iya, tapi kan mungkin gini, calon mertua berarti calon iya, besannya, calon besannya. nonton Meteor Garden pertama. Dia super kaya. Dipikir aslinya juga begitu. Ternyata nggak beda. Ternyata beda. Aslinya orang biasa. Orang biasa, makanya nggak setuju. Itu juga karena beritanya ya mereka putus sambung sih. Oh, putus sambung ya. Tapi ujung-ujungnya ya nggak jadi karena Linciling ini akhirnya nikah. Sama di pertengahan 2019 dia itu nikah sama pria lain lah yang berasal dari keluarga kaya. Jadi ternyata terbukti memang keluarganya mengharapkan keluarga si Linciling ini materialize gitu ya. Mengharapkan Linciling dapat orang kaya juga. Tapi itu biasa sih, bro. Biasa sih. Tapi kalau menurut gua sih ya mending putus ya daripada cerai ya. Tapi kasihannya kan dia sampai sekarang belum move on, udah 2019. Mungkin belum ketemu yang pas gitu kan. Oh, oke. Gitu. Mungkin dia bisa mencari family seeker yang cewek-cewek di sini kan bisa kan? Iya, nanti jadi kalau teman-teman family seeker yang cewek pada mau ngelamar, kirim CV. Kirim CV jadi ke kita ya. Percuma, kita bukan agensinya. Siapa tahu emang doi lagi cari pendamping hidup. Itu karena kan umurnya juga udah lumayan tuh, udah 46 ya. 46. Oke, family seeker, sekian cerita tentang Jerian. Kalau kalian masih kangen sama Jerian, si Babang Jerry, bisa langsung nonton serialnya yang masih booming saat ini, judulnya Forbidden Flower ya. Nggak tahu nanti ke depannya kalau misalkan dia bikin serial-serial lain yang tiba-tiba lebih booming lagi dari Meteor Garden, mungkin nanti kita bahas lagi dong. Atau misalkan dia tiba-tiba married sama siapa. Oh iya, mendadak. Nanti kita bahas lagi. Ya, oke. Nah, kalau kalian suka sama cerita yang barusan, tolong dikasih like ya. Jangan lupa bantu-bantu share, kasih komentar, masukan juga ya, tokoh atau siapapun itu yang kalian pengen kita bawain. Betul. Dan juga jangan lupa nih yang nonton-nonton yang belum subscribe, diklik subscribe-nya dan juga loncengnya tuh. Jadi setiap kita upload konten tuh kalian dapat notifikasinya. Oke, terima kasih guys. It's a wrap. Bungkus.